Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin menanyakan pertanyaan sederhana untuk Anda semua. Kalau kita bisa memilih antara yang baik dan yang tidak baik, yang membuat hati senang dan yang membuat hati tidak senang, yang membuat hati damai dan yang membuat hati tidak damai, yang bisa menunjukkan kalau kita itu bertanggung jawab dan berkuasa atas hidup kita, dan yang membuat kita merasa tergantung dan tidak bebas. Pilih mana? Pasti pilihannya memilih yang baik, yang menggembirakan, yang membuat kita senang dan membuat kita sungguh-sungguh bertanggung jawab serta bebas atas hidup kita. Kita bisa menentukan sendiri. Pertanyaan itu terlalu gampang, Romo, dan tidak usah dijawab, pasti sudah tahu. Karena tidak mungkin orang milih yang tidak menyenangkan, yang membuat dia tidak damai, yang membuat dia sakit, yang membuat dia tidak bahagia, membuat dia tergantung. Mana ada yang milih begitu, Romo? Ada. Dan persis itu yang mau saya sampaikan. Kita itu seringkali memilih sendiri apa yang kita tidak suka, apa yang membuat kita tidak damai. Loh, masa begitu, Romo? Iya, kalau Anda membenci, Anda lagi begitu itu. Membenci itu tidak membuat kita senang. Membenci itu tidak membuat kita bahagia. Membenci itu membuat kita tidak damai. Tapi itu sering dipilih. Ayo, siapa yang pernah membenci? Itu adalah tindakan yang paling tidak masuk akal. Menurut Anda loh itu. Menurut saya juga sih. Yang kedua, kalau kita sakit hati. Nah, siapa yang pernah sakit hati? Siapa yang sering sakit hati? Nah, itu Anda lagi milih yang tadi itu, yang katanya tidak mungkin itu. Milih yang tidak menyenangkan, lah sakit kok dipilih toh. Membuat hati tidak damai, sakit hati itu. Padahal bisa memilih yang menyenangkan, membuat hati tenang. Mana bisa, Romo? Bisa. Mengampuni. Nah, itu bisa. Wong itu hati kita sendiri. Perasaan kita sendiri. Yang merasa ya kita sendiri. Yang mikir ya kita sendiri. Ya bisa. Justru karena itu kita punya kekuatan untuk memilih atau tidak. Itu masalahnya. Tahu bahwa sakit hati itu tidak ada gunanya blas. Tahu kalau membenci itu tidak ada fungsinya sama sekali. Maka prinsip pertama, tidak peduli apapun juga, jangan pernah membenci. Itu. Nah, tapi sulit, Romo, kalau disakiti, kalau dia itu menjengkelkan terus gimana? Kita bisa ambil jarak. Kalau bukan kita yang melindungi hati kita sendiri, perasaan kita sendiri, terus siapa? Orang lain yang suruh menjaga hati kita, ya nggak bisa. Ya kita sendiri. Dan itulah yang disebut dengan strong mind. Strong mind, strong life. Kita yang menentukan, bukan orang lain. Beberapa kali saya mengatakan, jangan menaruh kunci kebahagiaan kita di sakunya orang lain. Kita harus berani memilih sendiri apa yang sungguh-sungguh membuat hati kita damai. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu maksudnya. Kita berusaha menemukan damai di dalam hati kita yang terdalam. Damai sejahtera, sukacita, cinta kasih, itulah kerajaan Allah.
Maka kita sendiri harus tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Tapi apa ya bisa Romo tidak membenci? Bisa. Oh, itu tergantung kita kok. Hati-hati kita sendiri. Niat-niat kita sendiri. Karena itu setiap pagi punya niat untuk berbuat baik, minimum tidak membenci. Bagaimana caranya? Nah, ini yang penting. Tuhan Yesus mengatakan, cintailah musuh-musuhmu. Nah, mencintai. Romo ini kita membenci aja sulit kok malah. Membenci saja sulit dihindari kok malah suruh mencintai. Gimana toh? Lah Tuhan Yesus yang minta itu. Apa lebihnya kamu kalau kamu mencintai orang yang baik sama kamu saja? Begitu Tuhan Yesus bilang. Karena itu cintailah musuh-musuhmu. Persis, itu penting sekali. Ketika kita bisa mencintai orang yang membenci kita, yang menyakiti hati kita, kita yang menang. Nah, karena itu kita perlu mempunyai mindset pemenang. Dalam keadaan apapun kita yang tetap menentukan. Karena itu penting non-reaktif. Sakit hati itu reaktif. Tetapi kalau kita mengampuni, itu proaktif, bukan reaktif. Reaktif itu kita tidak bisa milih. Tergantung oleh respon, tergantung oleh apa yang dilakukan orang lain. Dan kita bereaksi. Tidak bisa tidak. Tetapi kalau proaktif, orang lain melakukan sesuatu, saya mau bereaksi tapi kemudian di stop dulu. Oh, tunggu dulu. Ini hati saya ini perasaan saya ini. Kenapa saya harus ditentukan oleh orang lain? Wah, enggak jadi. Saya enggak jadi sakit hati. Saya mau mengampuni. Nah, itu berarti responsif, bukan reaktif. Merespon. Sesudah kita tenang, sesudah kita memikirkannya dengan baik, sesudah kita menimbang-nimbang dengan bijaksana, baru kemudian kita merespon. Dan itu tergantung kita. Kita tidak bisa mengubah sekitar kita, tetapi kita bisa mengubah respon kita. Nah, disitulah yang namanya hidup bertanggung jawab atas perasaan kita sendiri, atas hati kita sendiri. Maka kita diminta untuk mencintai. Jalan yang terbaik untuk membuat kita tidak sakit hati adalah menjadikannya sahabat. Tidak ada musuh, tapi dijadikan sahabat. Nah, kalau udah bisa menjadi sahabat, sahabat itu mau buat apa nggak apa-apa. Dia marah, dia sakit hati, saya tetap bisa mencintai. Ya, sahabat saya kok. Relasinya itu sudah tidak tergantung pada baik, buruk, benar, salah lagi. Kalau dia marah-marah ya saya tetap bisa menerima, saya kasih nasihat, saya sabar. Sahabat toh. Kalau dia menyakiti hati, saya memaafkan, saya mencoba mengerti, besok kasih tahu. Baik-baik. Kamu ngomong begitu tuh menyakiti hatiku loh. Sahabat toh. Karena itu kalau kita bisa tetap mengasihi dalam situasi yang tidak kondusif, kita pemenangnya. Paling tidak pemenang atas perasaan kita sendiri. Dan kita orang yang kemudian lebih sadar. Kita orang yang masuk akal. Membenci sakit hati itu tidak masuk akal. Jangan dipilih. Kan kita bisa milih yang baik, yang menyenangkan. Kenapa kita milih yang menyakitkan? Malah ada yang memperjuangkan lagi. Saya sakit hati Romo, pokoknya tidak bisa saya sakit hati. Awang sakit hati diperjuangkan loh. Enggak usah. Kita bisa melepaskan, mengambil jarak. Mengambil jarak itu bisa real, artinya sungguh-sungguh jaraknya menjauh, tapi juga bisa dalam arti melindungi hati, tidak deket-deket. Bisa. Supaya tetap bisa mengasihi, itu tujuannya. Supaya tetap bisa positif. Ketika kita tetap positif dalam situasi yang sangat negatif, sekali lagi, kita pemenangnya.
Dan itu hanya masalah latihan supaya kita mempunyai strong mind. Strong mind itu strong life. Kalau kita mempunyai pikiran yang tangguh, hati yang tangguh, kita bisa mencintai. Tapi sulit, Romo. Iya memang sulit, tapi bisa dan masuk akal. Milih yang masuk akal atau yang tidak masuk akal. Kalau orang lain bisa, ada yang bisa, berarti kita bisa. Enggak perlu apa-apa kok. Pikiran-pikiran ada di sini sudah kita punyai. Perasaan ada di sini kita sudah punya. Ayo. Kita punya Tuhan, ayo, yang mendukung, yang membesarkan hati, yang menghibur, yang melihat. Nah, itu penting. Itu penting. Jadi kalau kita dilihat oleh Tuhan, itu motivasi. Tuhan tahu loh, kalau kita itu baik hati sama orang yang tidak baik. Tahu. Nah, itu dijadikan momentum supaya kita termotivasi. Kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, Tuhan itu tahu loh. Nah, itu jadikan motivasi. Tapi sulit, Romo, dan saya malah masih belum bisa menerima itu. Jurus terakhir, kalau sulit, tidak masuk akal, dan belum bisa saya terima. Jurus terakhir, jurus pamungkasnya. Tuhan yang minta. Wes, lakukan saja. Tapi Romo mencintai musuh itu sulit. Iya, tapi Tuhan yang minta. Wes, mau apa? Ayo. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Wes, itu saja sudah. Karena Tuhan minta saya jalankan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Padahal maksud Tuhan ketika kita meminta kita untuk tetap mencintai, bahkan mencintai musuh, ya tujuannya supaya kita yang bahagia. Karena mencintai itu jauh lebih membahagiakan daripada membenci. Mengampuni dan mengerti itu jauh lebih memberi damai daripada sakit hati. Dan supaya kita tuh punya motivasi, Tuhan meminta kita. Supaya kalau tidak punya alasan lagi, kenapa sih kamu tetap baik sama orang yang tidak baik sama kamu? Kenapa sih kamu tetap mencintai padahal dia itu memusuhi kamu? Karena Tuhan minta. Gitu aja. Dan karena itu kita jadi lebih bahagia. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.